Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kali ini Ibu akan masuk pada materi bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pertemuan kali ini kita langsung pada untuk KD 3.1. Jadi konsentrasinya itu pada 3.1 ya, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Jadi kata kuncinya itu tentang surat lamaran pekerjaan. Langsung saja. Jadi ringkasan materinya, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Jadi kalau berkaitan dengan surat lamaran berarti dia bersifat resmi karena akan dikirim ke perusahaan, kantor, atau instansi. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika dengan surat lainnya jelas karena surat lamaran pekerjaan ini berbeda dengan surat pribadi atau surat dinas lainnya. Jadi surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa pengertian, tapi yang paling pokok ini harus kita ketahui bersama untuk adik-adik, khususnya kelas 12, karena sebentar nanti pasti memerlukan pengertian contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kita harus memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, itu meliputi yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan, ada lampiran dan perihal, jelas alamat suratnya, ada salam pembukanya, alinea pembuka, isi penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi nama terang di sini nama lengkap kalian, si pemohon. Itu ruas surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian bagian yang harus ada isi tentang identitas diri. Pasti kalau namanya surat lamaran pekerjaan, dia harus ada tentang identitas diri. Nah, identitas diri ini isi di mana? Itu bagian isi. Kalau alinea pembuka ya, selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdasarkan pengumuman atau apa dari berita mana bahwa perusahaan ini minta lowongan, jadi saya mengajukan diri begitu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang ada yang di dalam kotak putih ini itu contoh surat lamaran pekerjaan singkat, ringkas ya. Karena di mana surat lamaran pekerjaan itu harus di unsur pendidikan, alamat, dan beberapa hal yang perlu dilampirkan. Itu isi dari surat. Apa yang dilampirkan ini? Fotokopi ijazah, pas foto, kartu pencari kerja, atau lain sebagainya, sertifikat, atau yang pernah ada sertifikat kursus atau apa, itu salah satunya juga sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diterima. Yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup atau fotokopi ijazah, sertifikat, dan surat lainnya yang mendukung agar dapat diterima. Itu intinya. Kemudian kalau senada dengan pendapat yang lain, untuk surat lamaran pekerjaan ini sangat tergantung dari jenis lowongannya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya lowongannya dimintakan untuk misalnya contoh ya, bagian sales, baru diajukan bagian direktur kan. Yang pasti kan harus sesuai kriteria lowongan yang diminta, itu. Kemudian untuk ini contohnya ya, nanti kalian adik-adik kalian bisa searching di Google contoh yang lain karena banyak versi. Ini versi singkatnya. Kemudian berikut penjenisan surat lamaran itu ada 2. Ya, di sini surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan dari riwayat hidup, ini yang dipisahkan dari riwayat hidup. Tapi sering yang dipakai itu dipisahkan karena kebanyakan daftar riwayat hidup itu disendirikan. Karena kebanyakan di luar sana, kenapa dipisahkan? Karena banyak yang beredar surat lamaran pekerjaan itu di daftar riwayat hidup itu cuma sebagai dijadikan lampiran. Kemudian kenapa tidak dipakai digabungkan? Karena yang digabungkan biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar atau untuk fungsi kedudukan yang lebih tinggi. Kalau
Kalau yang untuk sebagai pegawai biasa atau pegawai swasta biasanya dipisahkan gitu. Karena kalau misalnya terlalu panjang kalau digabungkan dengan daftar riwayat hidup, surat lamaran itu biasanya terlalu panjang. Kemudian, itu ada 2 ya, adik-adik. Kemudian di sini fungsi surat lamar pekerjaan itu ada 3, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan pekerjaan, sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan. Nah, sebagai alat tertulis di sini fungsi adalah ya jelas karena tujuannya untuk mengajukan permohonan. Kemudian yang kedua sebagai alat komunikasi, ya sebagai alat komunikasi atau informasi bahwa saya ingin mengajukan permohonan sebagai bahan pertimbangan, jelas karena berdasarkan lampiran-lampiran yang adik-adik lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Gitu fungsinya. Kemudian yang berikut cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya jelas harus baik dan benar. Yang kedua harus format penulisannya tersusun rapi. Oh, ya kalau namanya menulis surat lamaran pekerjaan ya harus rapi, bahasanya harus jelas, ditulis tangan jika diharuskan. Ya, kalau misalnya ada yang perusahaan-perusahaan kalau misalnya di dinas kan kalau untuk PNS harus ditulis tangan kayaknya. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak mewajibkan, boleh diketik. Itu kan supaya lebih rapi. Supaya tidak ada basah atau kena keringat atau apa kan, biasanya begitu. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan berbagai data sesuai dengan penawaran lingkungan. Ya, seperti yang Ibu bilang katakan tadi, sertifikat kursus lah, atau sertifikat yang pernah mengikuti kegiatan apa, sebagai bahan pertimbangan agar dapat diterima. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 5. Lampirkan surat pendukung agar lebih memastikan untuk diterima. Karena 5 hal ini adalah cara membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi kelima hal ini adik-adik harus lebih, kalau misalnya adik-adik ingin lebih memahami materi lebih lanjut atau lebih dalam lagi, adik bisa searching di Google dengan kata kunci surat lamaran pekerjaan. Pasti ada. Ya, untuk kegiatan 1 tugasnya di sini adik-adik buat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi dan sistematika surat. Jadi adik-adik di situ harus membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamar pekerjaan bagaimana? Adik boleh searching di Google, cari di Google, mau versi yang bagaimana, versi singkat kah, versi apa, bukan salin ya, cuman contoh. Kemudian tentukan sistematika, jadi adik-adik mau tentukan pembukaannya, misalnya salam pembuka titik 2, tulis. Salam isinya yang mana, lampirannya yang mana, format misalnya format untuk apa? Untuk alinea pertama yang mana gitu. Kalau ada ingin mau ditanyakan, silahkan masuk di grup. Kalau misalnya lebih suka apa, boleh japri. Ya, jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai tugas-tugasnya, nanti japri. Kemudian jadi sampai di sini dulu untuk pertemuannya. Nanti untuk 4.1 atau lebih spesifiknya lagi, kita akan bahas untuk pertemuan berikut. Oke, assalamualaikum. Selamat selamat bekerja untuk adik sana. Jadi tugas dikumpulkan 3 hari setelah menerima materi ya. Jadi untuk yang lain kalau belum ada kumpul tugas nanti yang lain saling mengingatkan. Oke, assalamualaikum. Salam sehat.